Shalom. Hurian itu hata tapatu pada noy pertang keluarga nanya suhuton ni kategori liar parupuan di pasu-pasu Tuhan debatama pertanyaan atau tabu haima pertanyaan ata pertanyaan mahita di bagasar roh hatabi. Ale Tuhan debata saya tangihon jala oloi matang yang namion di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian buku dia nomor 763 ayat 1-2 molo Yesus dongan me. Yesus dongan mi lasrohon, Yesus panggurupi lasrohon, kot hapur sean mi dopas dirolani, madong atau Yesus lasrohon, lasrohon, lasrohon. Ale Tuhan debata aman nami mauliate madiho idenggan masa dot asin roham na say mamaso hami boy hami marhai pason jala disariho ko akan nariko dingolo nami dipergogoi jala diurupi ho hami disadok ngoluan nuaing pe partobaon nami mapartangyangan keluarga asimaroham pasu-pasu ma hami saluna asa marhiti boy hami marlas ni roha manang aha pinamasa dingolo nami atong saya bernohi mahami di bagasan hatam jala dongani di bagasan tol di parbadia asa boy hami Tuhan agabi hasahatan ni hatam marti Yesus Kristus jalo matangian nami amin. Adorang sota begi hatani debata mari dehita sia buku de nomor 200 onom
ayat sada dohot tolu AHP masa dingolumon. Asiniroha madihamu dohot damai naziat debata amata dohot nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Uriani tu hata ni debata barita nauli turpuk jamita di pertanyaan ngata bornginon tersurat di Yesaya 60 ayat sia 114. Sonoma didok disi. Tung manggabe maahu di halakna asing. Hape dang manubuhon angguahu sadiri ninna Jahoba. Tung patut maahu manupak halak maranak. Hape iahu sadiri tinggal pujung ninna debatam. Marlas niroha mahamu rabdoh Jerusalem. Dalam marulupuluk mida ibana sudihamu ale akan naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtuma rabdohot ibana sudihamu ale akan namarsak roha mida ibana naselao. Asa manusuhamu dalam mahapan sian bagot ni akka apul-apul nai. Asa marsobur hamu dalam marsabam ni roha sian hinagodang ni hamuliaon nai. Ay songono do hata ni Jahoba. Idama ahu patongot tu ibana hadameon songon batang ay godangna. Jala songo sungai na sernip hamuliaw ni akabangso parbegu. Asa manusu hamu. Ikon abing-abingon na hamu. Jala dideng-didengon na hamu diapuan na. Songon bawa na niapul ni inana. Songon idu ahu mangapul hamu. Tongon tahe di bagasa Jerusalem do hamu tarapul sogot. Jala ia dung di ida hamu songoni. Gabelas marohamuna. Jala martubur holi-holi muna songon ikaw rata. Gabi patar tartadda tangan ni Jahoba tu akka naposona. Jala rimasna tu akka musuna. Ima sahatna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman ini disampaikan ketika umat Israel sedang berada dalam penderitaan. Ketika mereka sedang mengharapkan pertolongan dan keselamatan. Dalam situasi dan penderitaan yang mereka hadapi, seolah-olah tidak ada yang mau peduli, seolah-olah tidak ada yang dapat menolong mereka. Karena itu, mereka pasrah kepada keadaan. Bahkan dapat dikatakan dalam arti tanda kutip, mereka berputus asa. Namun dalam situasi keadaan seperti itu, Tuhan datang melalui Nabi Yesaya untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menyampaikan tindakan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Agar dalam situasi seperti itu, mereka tidak boleh menyerah. Tetapi mereka harus selalu berpengharapan, bahkan bersuka cita di dalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 10 dikatakan supaya umat Israel bersuka cita dan bersorak-sorai. Bahkan mereka diajak agar mereka dapat menikmati anugerah kasih karunia Allah. Kenapa? Mereka diingatkan kembali kepada perbuatan dan tindakan Tuhan di masa lalu. Sebagaimana Tuhan dahulu menyelamatkan mereka dari pembuangan Babel, demikian Tuhan akan mengakhiri segala persoalan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Tuhan pasti memberkati dan memberikan sukacita dan membuat sukacita kepada umatnya, walaupun pada saat itu mereka sedang dalam penderitaan. Tuhan akan datang di dalam kasih-Nya, mengubah situasi dan kondisi yang mereka hadapi, yang kini mereka berkabung, bergumul, menderita dan menangis. Tapi Tuhan ubah itu dalam kasih-Nya. Besok mereka pasti bersukacita dan bersenang serta bernyanyi. Itu makanya dalam nyanyian kita katakan, Molo Jesus dengan mi las roham. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam firman ini Tuhan menggambarkan dirinya seperti seorang ibu. Bahkan Tuhan menunjukkan kasih-Nya seperti kasih seorang ibu kepada seorang anaknya. Bahkan kasih Tuhan itu lebih dari kasih seorang ibu kepada anaknya. Kita sudah tahu bagaimana kasih seorang ibu, perjuangan seorang ibu kepada seorang anak. Sejak dari kandungan, lahir, bahkan sampai besar. Tidak ada henti-hentinya kasih ibu kepada seorang anak. Walaupun bagaimana situasi dan kondisinya, ibu selalu mengasihi seorang anak. Bahkan dapat kita katakan walaupun anak itu tidak berbuat baik kepada ibunya. Dalam arti tanda kutip, anak ada yang durhaka kepada ibunya, tetapi yang pasti ibunya selalu memberikan yang baik. Makanya dalam kehidupan umatnya Tuhan menggambarkan bahwa Tuhan itu datang sebagai seorang ibu, bahkan memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, menggendong mereka, supaya mereka bersukacita, bahkan hidup di dalam damai. Akhirnya dapat kita katakan, Tuhan turut merasakan apa yang dirasakan umatnya. Bahkan Tuhan akan mengambil segala penderitaan umatnya menjadi penderitaannya, dan memberikan sukacita kepada umatnya. Walaupun ada air
Dapat saya katakan air tuba yang dibuat oleh anaknya, tapi Tuhan seperti ibu selalu memberikan air susu kepada anaknya, membesarkan dan menyenangkan hati anaknya. Tindakan Tuhan seperti itu. Tuhan selalu datang membawa yang baik kepada umatnya. Atau dapat kita katakan kasih dan perbuatan Tuhan sanggup memberikan yang terbaik dan menggantikan situasi kondisi yang pahit yang dihadapi umatnya pada waktu itu. Tuhan datang mengubah segalanya dan memberikan yang baik. Karena itu dapat kita katakan, saudara-saudaraku, penghiburan sejati ada pada Tuhan. Sukacita sejati ada pada Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Semua masalah dapat diselesaikan dengan pertolongan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan sanggup menerima kita, bahkan mengambil beban-beban kita, mengambil penderitaan kita, bahkan memberikan sukacita kepada kita. Sering dikotbahkan, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu kecil yang diabaikan Tuhan. Semua persoalan dan masalahmu ada dan nyata di hadapan Tuhan. Dan ingat, Tuhan datang untuk menyelesaikan itu. Saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam memasuki new normal, kita diingatkan agar di setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi, jangan hanya meratapi nasib, jangan hanya menangisi nasib, walaupun dunia sekitar dan sekeliling kita seolah-olah tidak dapat menolong kita, seolah-olah menjauh dari kita, bahkan seolah-olah semuanya diam. Tetapi ingat, datanglah kepada Tuhan. Hidung jemaat berkata, datang saja pada Yesus, kini saatnya. Sering saya katakan, di setiap pergumulan dan permasalahan kita, ketika kita menyerah, Tuhan turun tangan, mengangkat kita dari segala persoalan dan pergumulan itu. Karena itu pencobaan-pencobaan yang sedang kita alami sekarang, itu hanya pencobaan biasa, tidak melebihi daripada kekuatan kita, kata Paulus di 1 Korintus 10 ayat 13. Karena itu mari kita dengan pertolongan Tuhan, dengan pertolongan Allah, segala sesuatu yang dapat kita hadapi, dapat kita atasi. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok atau lusa. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam situasi new normal ini. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan akan datang, Dia bertindak bagikan seorang ibu, akan menggendong kita, akan memelihara hidup kita, bahkan melindungi kita, sehingga kita boleh hidup di dalam menjalani kehidupan, bahkan situasi yang sedang ada pada saat ini. Tuhan sungguh mengasihimu, saudaraku. Tuhan sungguh mengasihi umatnya. Tuhan sungguh mengasihi keluargamu. Tuhan sungguh mengasihi pribadimu. Dia datang bagikan seorang ibu untukmu, menggendongmu, memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan telah berkorban di dalam Yesus Kristus untuk keselamatan dan kebaikanmu. Apalagi memberikan apa yang ada di dunia, itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Karena itu, ingat, habis gelap terbitlah terang. Pasti segala kesengsaraan akan usai. Segala pergumulanmu akan berakhir. Dampak dan pengaruh virus corona secepatnya segera akan berakhir. Tuhan akan membawa engkau kepada kehidupan normal. Bahkan lebih dari yang kamu harapkan. Tuhan dapat memberikan itu dalam hidupmu. Karena itu, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam.
Dia datang menghampirimu, memberkatimu, dan membuatmu bersukacita. Di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada sukacita. Tuhan membuat kamu bersukacita hari ini, besok, dan di hari yang akan datang. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas perbuatan dan kasih-Mu kepada umat-Mu. Di mana Tuhan datang sebagai seorang ibu untuk menggendong, mengasihi, dan memberikan yang terbaik. Itulah yang kami alami di dalam kehidupan kami ini melalui kehadiran Yesus Kristus, bahkan melalui kehadiran Roh Kudus. Dan kami percaya di setiap pergumulan persoalan hidup yang sedang dihadapi umat-Mu, Engkau mengasihi kami. Kasih-Mu lebih dari kasih seorang ibu. Itulah yang memampukan kami untuk bangkit, bahkan untuk boleh bersukacita dan senang dalam hidup ini. Mari Bapa di sorga hadir dalam kehidupan umat-Mu sebagai Allah dan sebagai seorang ibu dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau berkat-Mu memelihara hidup dan kehidupan mereka, sehingga umat-Mu ini tidak kurang sesuatu apapun dalam hidup mereka. Bahkan mereka tidak kekurangan sukacita, karena Tuhan selalu hadir. Terima kasih Bapa. Hampiri setiap pribadi dan keluarga umat-Mu. Mari berkati mereka Tuhan. Mari angkat mereka dari setiap pergumulan dan persoalan mereka. Kami percaya berkat-Mu akan mengalir dan terus mengalir untuk memberikan sukacita surgawi, sukacita di dalam kehidupan umat-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kiranya hari ini, besok, dan seterusnya semakin nyata kasih Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Bahkan dalam dunia ini, juga dalam bangsa negara kami. Kiranya segala permohonan umat-Mu Engkau kabulkan, Engkau sempurnakan, bahkan Engkau berikan seturut dengan kehendak-Mu. Karena itulah yang terbaik bagi kami. Di dalam Yesus Kristus terimalah permohonan kami ini. Amin. Noaing dabok mati kina tapasaha ma peliat tatu debata. Dalam hari dia mahita siya buku di nomor 754. Ayat sada dot ayat 2. Dingolukon dolas tiro adoa dingolukon totong diro akon mauliane dolas tiro ha maringan olok mi Tuhan dia mauliane dolas tiro ha maringan olok mi Tuhan dia donang dingolukon tiro hakon mandame jala sonang dongolukon totong tiro hakon mauliate golas tiro ha maringan holong mi Tuhan dia mauliate golas tiro ha maringan holong mi Tuhan dia. Rak mahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinar badia maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongaon. Song na di Banua Gijang. Lehon matu hamis sadarion hangolua siapari. Si sama dosa nami songopane sanami. Di dosa ni dongan lamar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan. Palua mahami siap pangago. Ay horo na punah harajaon, dohot haguguon, rodi hasangapon salileng nilileng na. Amen asin ni rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaoran ni todi parbadia ma, madongani hamu saluhut na. Amen. Horas ma dihita.